Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardiansyah pada pembelajaran matematika wajib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu KD 3.9 tentang menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Tujuan pembelajaran ini yang ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan panjang sisi pada segitiga sembarang dengan menggunakan aturan sinus. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan ukuran sudut pada segitiga sembarang dengan menggunakan aturan sinus. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan panjang sisi pada segitiga sembarang dengan menggunakan aturan kosinus. Dan yang keempat, peserta didik dapat menentukan ukuran sudut pada segitiga sembarang dengan menggunakan aturan kosinus. Selanjutnya, untuk skema masalah atau inti masalah pada pembelajaran kali ini, yaitu nanti kita akan disajikan suatu segitiga sembarang gitu ya. Lalu masalahnya, bagaimana cara menentukan panjang sisi dan ukuran sudut pada segitiga sembarang. Nah, solusinya itu ada 2, yaitu aturan sinus atau aturan kosinus. Jadi kedua aturan ini merupakan suatu pilihan. Jadi ketika nanti ada masalah, apakah masalah tersebut cocok kita gunakan aturan sinus atau cocok kita gunakan aturan kosinus. Nah, untuk bisa menentukan solusi yang tepat, oleh karena itu kita pelajari satu-satu. Untuk yang pertama, kita pelajari tentang aturan sinus. Aturan sinus. Jadi nanti ketika nanti ada sebuah segitiga sembarang, di sini dimisalkan segitiga sembarangnya itu adalah ABC dengan sisi ABC ya, dengan huruf kecil kalau sisi. Nah, konsepnya itu adalah A per sin A sama dengan B sin per sin B sama dengan C per sin C. Jadi ini konsep atau aturan yang harus kita ikuti. Nah, kemudian ada ketentuan. Jadi ketika nanti ada segitiga sembarang, ketentuan ketika kita menggunakan aturan sinus itu yaitu ada 3. Yang pertama, sisi sudut-sudut. Yang kedua, sudut sisi sudut. Dan yang ketiga, sisi-sisi sudut. Ini maksudnya apa? Nah, kita pelajari. Ya, dia terbang. Ya, kita pelajari untuk aturan sinus. Ketiga ketentuannya. Untuk pertama, sisi sudut-sudut dan kebalikannya, artinya sudut-sudut sisi. Jadi nanti ketika ada segitiga sembarang, itu yang diketahuinya gitu. Yang diketahuinya adalah sisi B misalnya ya, sisi B, kemudian ada sudut A dan sudut B untuk ketentuan yang pertama. Nah, untuk ketentuan yang kedua, ketika apabila nanti pada segitiga sembarang yang diketahuinya itu adalah sudut sisi sudut. Ya, misalnya di sini ada sudut A, sisi C dan sudut B. Dan ketentuan yang ketiga, sisi-sisi sudut dan kebalikannya. Nah, misalnya di sini ada sisi B, sisi C dan sudut B yang diketahui. Jadi aturan sinus ini digunakan apabila ada sepasang baik sisi maupun sudutnya yang diketahui. Jadi kalau misalnya nanti baik sisi maupun sudutnya tidak berpasangan, berarti itu bukan menggunakan aturan sinus. Seperti itu. Selanjutnya, untuk aturan kosinus, ya nanti kita akan dihadapkan dengan segitiga sembarang, misalnya segitiga sembarang ABC, maka konsepnya ada 2. Yang pertama, dengan ketentuan sisi sudut sisi. Jadi kalau misalnya nanti pada soal yang diketahuinya adalah sisi sudut sisi, maka kita akan menggunakan konsep yang pertama, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat diambil 2BC sin A, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat diambil 2AC itu 2 kali AC, kemudian dikali sin B dan seterusnya. Atau dengan ketentuan yang kedua itu adalah sisi-sisi. Jadi apabila nanti ketiga sisi diketahui, artinya ketiga sisi diketahui, kita tentunya diminta untuk menentukan salah satu sudut pada segitiga sembarang. Maka caranya itu misalnya diketahui ditanyakan sin A, maka sin A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Sebenarnya
konsep yang atas dengan konsep yang bawah itu sebenarnya sama, cuma diolah saja seperti itu. Untuk lebih jelasnya terkait dengan ketentuan pada aturan kosinus, ya kita simak yang berikut ini. Untuk ketentuan pertama, sisi sudut sisi. Ya, jadi pada segitiga sembarang ada sisi sudut sisi. Ketika konsep bentuknya segitiga sembarang seperti ini, artinya kita menggunakan aturan kosinus. Yang kedua, sisi-sisi. Ya, berarti ada ketiga sisi yang diketahui. Berarti ada 3 sudut juga yang ditanyakan. Berarti caranya itu menggunakan aturan kosinus. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Di sini disajikan 3 contoh. Nah, tadi pernah saya katakan bahwa aturan sinus maupun aturan kosinus itu merupakan suatu pilihan. Jadi enggak sembarangan setiap soal kita langsung nomor 1 saya pengen menggunakan aturan sinus karena lebih mudah misalnya, atau kosinus lebih suka tantangan. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus kita amatin soalnya. Kalau bisa nanti kita buat sembarang segitiga, kemudian kita lihat konsepnya gitu, apakah termasuk ketentuan pada aturan sinus atau aturan kosinus, seperti itu. Yang pertama, ya, kita akan bahas soal yang pertama. Ya, pada segitiga VQR, jadi segitiganya enggak selalu ABC. Jadi ABC itu hanya sebatas simbol saja. Pada segitiga VQR diketahui sudut Q sama dengan 46 derajat, lalu sudut R sama dengan 121 derajat, dan panjang sisi P 15 cm. Tentukan sudut P, panjang sisi Q, dan panjang sisi R. Nah, untuk yang pertama, kenapa gitu ya? Yang pertama ini kita nggak menggunakan aturan sinus ataupun aturan kosinus. Kenapa? Karena pada umumnya jumlah sudut dalam pada segitiga itu jumlahnya itu ada 180 derajat. Kalau pada segitiga, bentuk segitiga apapun, mau segitiga tumpu, lancip, segitiga sama kaki, sama sisi, segitiga siku-siku, itu jumlah sudut dalamnya 180. Kalau pada segitiga sembarang 2 sudut sudah diketahui, maka untuk mengetahui sudut yang lainnya ya berarti tinggal 180 diambil 2 sudut yang sudah diketahui, yaitu sudut Q ditambah sudut R. Sehingga sudut P itu sama dengan 180 derajat diambil 46 derajat ditambah 121 derajat, didapat sudut P-nya 13 derajat. Ya. Jadi seperti itu saja, simpel, ya, bukan susah. Nah, untuk yang kedua, kalau kita perhatikan ya, pada segitiganya itu kan yang diketahui 2 sudut dan 1 sisi. Nah, berarti ini kan sudut-sudut sisi. Ketika ada soal sudut-sudut sisi, maka ini kita menggunakan aturan sinus gitu. Ya, aturan sinusnya berarti P per sin P sama dengan Q per sin Q. Ya, kalau tadi kan A per sin A sama dengan B per sin B, itu kan tergantung pada simbol pada segitiga sembarangnya. Kalau ini kan segitiga sembarangnya P, maka kita gunakan P. Ya, tinggal kita ganti saja P-nya 15, sin P-nya itu yang tadi sudah kita dapat. Sin P itu artinya sudut P. Sudut P-nya 13 derajat, Q-nya yang diminta. Lalu sin Q-nya itu 46 derajat. Ya, tinggal dihitung saja. Sin 13 derajat itu 0,225. Nah, pada kasus soal seperti ini ya diharapkan kalian harus punya kalkulator gitu. Jadi untuk materi ini, khusus materi ini harus menggunakan kalkulator. Kalkulator warung bisa? Nggak bisa, karena nggak ada sin kostannya. Jadi harus mempunyai kalkulator yang memuat sin kostan, ataupun di HP pun ada gitu. Jadi gunakan kalkulator atau handphone saja. Lalu sin 46 derajat itu adalah 0,719. Nah, selanjut prosesnya yaitu kita kali silang. Jadi 15 kita kalikan 0,719 dan Q kita kalikan 0,225. Nah, untuk 15 dikali 0,719 hasilnya 10,785 dan Q sama dengan 47,93
47,933. Itu dapat dari mana? Karena 10,785 dibagi dengan 0,225, hasilnya 47,933 cm. Nah, itu untuk panjang Q-nya, nggak ada yang susah gitu. Lalu untuk yang panjang, untuk yang C, untuk panjang sisi R, itu kita menggunakan sama, karena ini aturan sinus, sudut sisi sudut itu kan aturan sinus, maka kita gunakan konsepnya P per sin P sama dengan R per sin R. Kok P lagi, enggak Q per sin Q sama dengan R per sin R? Sebenarnya sama saja, mau kalian menggunakan P sin P atau Q sin Q, itu hasilnya akan sama saja. Ini kebetulan saya menggunakan P sama per sin P seperti itu. Ya, caranya sama ya, P-nya 15, sin P-nya yaitu sin 13, R-nya yang ditanyakan, kemudian sin R itu atau sudut R-nya itu adalah 121 derajat. Ya, kemudian kita masukkan sehingga didapat panjang sisi R-nya yaitu 57,1133 cm. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua atau contoh soal yang kedua. Pada segitiga DEF diketahui sudut D 60 derajat, panjang sisi E 8 cm dan panjang sisi F 12 cm. Hitunglah panjang sisi D. Nah, kalau kita amati segitiga DEF diketahui sudut D-nya 60 derajat, sisi F-nya 12 cm, lalu sisi E-nya 8 cm dan yang ditanyakan D. Kalau konsep seperti ini kita amati, kira-kira ini menggunakan aturan sinus atau kosinus? Sisi sudut sisi. Ya, ternyata sisi sudut sisi itu menggunakan aturan kosinus. Artinya kita diminta untuk mencari D, sehingga D kuadrat itu sama dengan E kuadrat ditambah F kuadrat diambil 2 dikali E dikali F dikali cos D. Seperti itu konsepnya. Kalau tadi kan karena segitiganya ABC maka menggunakan ABC gitu. Sekarang karena segitiganya DEF maka menggunakan DEF. Seperti itu, nggak usah bingung. Pengerjaannya ya ini kalau udah tahu aturan mana yang kita pakai ya ini hitungannya ya biasa saja gitu, apalagi menggunakan kalkulator ya. D kuadrat sama dengan E kuadrat tambah F kuadrat diambil 2 dikali E dikali F dikali cos D ya. E-nya berapa? 8, F-nya 12, 2 dikali 8 dikali 12 cos D, berarti sudut D 60. Tinggal diproses aja, 8 kuadrat 64, 12 kuadrat 144, 2 kali 8 kali 12 192, cos 60 yaitu ya kalau mau diingat-ingat silakan. Kebetulan di sini 60 itu kan sudut istimewa jadi gampang, tapi kalau misalnya nggak mau pusing ya gunakan kalkulator saja, tulis ketik cos 60 sama dengan langsung keluar 0,5. Selanjutnya setelah ini 64 ditambah 144 208, 192 dikali 0,5 96, 208 diambil 96 112. Nah kemudian karena D kuadrat berarti menjadi akar 112 nya didapat 10,583. Jadi panjang sisi D adalah 10,583 cm. Selesai gitu. Jadi masalahnya memang di sini bukan terkait pada hitungannya, bukan terkait pada konsepnya, tapi pada aturan mana yang kita gunakan. Seperti itu. Ya, nanti pun kalau sering mengerjakan contoh-contoh soal atau mengerjakan soal nanti pun akan terbiasa seperti itu. Selanjutnya yang ketiga. Ya. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi A 7 cm, panjang sisi B 8 cm dan panjang sisi C 9 cm. Hitunglah sudut A, sudut B, sudut C. Nah, di sini yang diketahui kan semua sisi. Nah, ya, yang diminta yang untuk yang pertama adalah sudut A. Nah, berarti kita ingat, oh, berarti kalau misalnya diketahui sisi gitu ya. Oh, berarti ini menggunakan aturan kosinus. Ya, kita tahu aturan kosinus ada 2. Kalau yang pertama itu kan ada sisi sudut sisi, yang kedua itu kan sisi. Maka kalau menggunakan sisi
ya berarti yang diminta adalah sudut. Berarti kalau sudut nanti konsepnya itu adalah cos ya. Tergantung yang diminta. Karena yang diminta adalah sudut A, maka nanti cos A. Cos A sama dengan berarti B kuadrat ditambah C kuadrat diambil A kuadrat per 2BC, 2 dikali B dikali C, seperti itu. Tinggal dimasukkan saja. B-nya 8, C-nya 9, A-nya 7. Ya udah ya. Kemudian sehingga pas didapat itu cos A sama dengan 0,667. Itu belum selesai. Kenapa? Karena yang diminta itu adalah ukuran sudutnya gitu. Ya, itu kalau 0,667 itu nilainya. Sama halnya cos 30 itu kan nilainya itu 0,5 ya. Ya, cos 30 itu 0,5. Itu nilainya, ukuran sudutnya 30. Jadi kita untuk kasus ini dibalik gitu. Jadi nilainya sudah diketahui, ukuran sudutnya belum. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama, bisa menggunakan kalkulator dengan cara tekan shift lalu tekan cos 0,667 dan tekan sama dengan. Atau jika ingin menggunakan handphone, gunakan HP, tekan 2ND lalu tekan cos pangkat min 1 lalu tekan 0,667 atau tekan angkanya dan tekan sama dengan. Maka didapat ya ukuran sudut A-nya itu adalah 48,164 derajat. Jadi sebenarnya di belakang koma yang banyak, jadi kita ambil 3 angka saja gitu. Jadi besar sudut A adalah 48,164 derajat, seperti itu. Yang kedua kasusnya sama ya. Yang ditanyakan sudut B, berarti konsepnya itu cos B. Cos B itu berarti A kuadrat ditambah C kuadrat diambil B kuadrat dibagi 2 dikali A dikali C, sehingga dimasukkan, diproses dan didapat cos B nya itu 0,524. Nah, ini masih nilainya bukan ukuran sudutnya. Caranya sama, bisa menggunakan kalkulator atau handphone gitu. Ya bisa kalian coba ya sambil menonton video ini, bisa di pause dulu, dicek, kalaupun misalnya ada masalah komen ya, seperti itu. Dan dapat sudut B nya itu adalah 58,399 derajat. Jadi besar sudutnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita menentukan sudut C? Apakah ukuran sudut C caranya sama? Ya sebetulnya ada dua pilihan. Kalau dua sudut pada segitiga sembarang sudah diketahui, bisa kita menggunakan aturan kosinus, atau kita bisa langsung menggunakan aturan jumlah sudut dalam pada segitiga. Sebenarnya lebih gampang ya pakai cara yang kedua gitu ya. Jadi langsung saja, nggak usah menggunakan aturan gitu ya. Langsung saja kita gunakan sudut C sama dengan 180 derajat diambil sudut A ditambah sudut B. Karena dua sudut sudah diketahui, untuk mencari sudut yang ketiga ya udah 180 diambil kedua sudut yang sudah diketahui, sehingga didapat sudut C-nya itu adalah 73,437 derajat. Bisa kalian buktikan, kalian coba dengan menggunakan aturan kosinus, pasti hasilnya podo ya, hasilnya sama seperti itu. Dan terakhir adalah latihan ya seperti biasa, supaya menambah wawasan, menambah adrenalin adrenalin ya, biar ada tantangannya gitu ya. Silakan kerjakan di buku tugas, masuk sekolah dikumpulkan seperti itu ya. Nabung bisa di pause dulu ya, kalau misalnya kecepatan ya silakan ditulis. Dan jangan lupa seperti biasa, yang bagi yang belum subscribe silakan subscribe, yang udah subscribe nggak usah, nanti unsubscribe jadinya. Dan like-nya dan komentar di bawah video ini. Pak nggak bisa komentar, paling bawah, cari paling bawah komentar, nggak usah takut, nggak usah malu, karena untuk kebaikan kalian sendiri. Seperti itu, jangan sampai di ulangan ini nilainya masih di bawah KKM, makanya bertanya gitu. Kalau sudah ya cukup sekian, terima kasih, semoga videonya bermanfaat ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.